Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di luar negeri sana yang namanya ahli, pakar, ilmuwan, orang pintar sudah bicara soal teknologi. Gimana caranya yang akan datang bisa membuat robot yang canggih ya. Gimana caranya bisa tinggal di planet Mars, meneliti planet Mars. Lah, tetapi yang ngakunya ilmuwan, yang ngakunya orang pintar, yang ngakunya ahli, yang ngakunya pakar di Indonesia masih sibuk ngurusin ijazah, masih sibuk meneliti ijazah. Tetapi ya sekarang mereka terima akibatnya. Kita tinggal nunggu ya, tinggal nunggu gerombolan Roysuryo CS ini diciduk dan dipenjara. Nah, ini ada yang lagi viral nih ya, terbaru. Refly Harun mendadak bantah disebut pendukung Roysuryo CS. Ngaku cuma pengamat. Ada apa nih Refly Harun? Takut terseret juga. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Refly Harun ini kemudian langsung secara tegas membentengi dirinya sendiri gitu ya, dan menyebut menolak dikatakan sebagai pendukung Roysuryo CS mengenai tudingan ijazah palsu. Refly Harun ini mengaku bahwa dirinya tidak ingin dilibatkan Tribuners dengan Roysuryo, yang mana Refly Harun ini juga terlihat ingin menjauh begitu ya dari kasus Roysuryo CS ini. Refly Harun ini sendiri mengklaim bahwa dirinya ini pengamat begitu ya, bukan bagian dari orang-orang yang memang masuk dalam pembahasan mengenai ijazah palsu tersebut. Refly Harun ini juga menegaskan bahwa dirinya memang bukan pendukung dari Roysuryo, tidak ingin disebut sebagai pendukung Roysuryo. Refly juga mengklaim dirinya hanya sebagai pengamat ijazah palsu saja. Roysuryo respon sebagai peneliti ijazah palsu. Refly Harun sebagai pengamat ijazah palsu. Aduh, panik semua. Jejak digital tak bisa dihapus ya. Banyak tuh berseliweran. Kerasnya Refly Harun tuh gimana kepada Pak Joko Widodo, apalagi soal kasus ijazah palsu, ya kan? Uji lab itu 100% benar. Kalau uji lab tadi kalau uji lab kita kan hanya membandingkan antara yang ini dengan yang ini, ya memang hasilnya otentik, sama, identik. Tetapi kalau didukung lagi dengan statement di depan publik, kami tanyakan kepada UGM begini-begini, hasil lain begini-begini, maka ijazah tersebut adalah identik dan sah adanya. Karena problemnya gini Mbak, mengatakan identik dan tidak identik itu tidak bisa kemudian menyimpulkan itu adalah asli atau palsu. Tanda tangan kita berdiri dengan duduk itu bisa berbeda, padahal asli dari orang yang bikin tanda tangan. Jadi poinnya adalah menyandarkan hasil lab 4 yang mengatakan itu sudah identik, tidak bisa menyimpulkan itu adalah ijazah yang asli. Dengan artinya ketika ini ditutup, jangan-jangan Mas Roy sendiri mau buat laporan baru nggak nih? Kalau saya nggak ada kepentingan, bener, saya nggak ada kepentingan, apa betul? Ada kepentingan apapun ya, kita tapi kan menuding Mas Roy. Iya, kan kita kan ilmiah aja. Jadi Pak Roy ini bukan terlapor, bukan melapor. Iya, makanya ditanya saya itu kata sesuai dengan ilmiah. Ya, jadi statement bahwa itu fake or not fake, miss or mismatch, itu adalah definisi ilmu pengetahuan, gitu loh. Jadi sebenarnya tidak bisa ilmu pengetahuan, oh fake, oh salah, Anda mengatakan fake, Anda dihukum. Kami bicara di ranah ilmu pengetahuan, bukan di ranah. Tapi menarik Mas Roy ini betul motivasinya apa sebetulnya? Nah, iya itu. Motivasinya demi kejujuran dan demi pengetahuan. Nah, kalau berbicara soal motivasi, Mas Yakub, kemarin itu kan Pak Jokowi datang ya beberapa waktu lalu melaporkan Mas Roysuryo ini sebenarnya sebagai terlapor apa enggak? Saya juga bingung nih. Iya, lapor di Polda. Jadi gini Mbak, jadi saya jelaskan sedikit ya. Mengenai terlapor, kita dengarkan dulu Mas. Saya klarifikasi sedikit agar tidak ada kesalahan ya. Tentunya pada saat kami membuat laporan, Pak Jokowi kan tentunya menjelaskan peristiwanya dengan betul. Peristiwanya ini apa yang dia lihat, kemudian ada sebuah video yang diduga di dalamnya ada orang yang mencemarkan nama baik beliau. Kemudian tentunya jelas di situ di laporan yang disebut siapa yang dia duga adalah orang-orangnya. Tapi tentunya karena ini adalah objeknya sebuah video, perlu kan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar orang yang tersebut itu adalah orang yang kita duga? Kan bisa saja ada AI kayak kemarin kasusnya Bukoviva
Kang Deddy dan Pak Ahmad Lutfi tuh bahwa ada video menyatakan bla bla bla, ternyata bukan. Jadi di situ Pak Jokowi datang sebagai pelapor. Tentunya. Dan yang di Polda Metro kan? Yang di Polda Metro. Dan betul. terlapornya salah satunya bukan. Jadi dia melaporkan suatu peristiwa, disebutkan di peristiwa tersebut bahwa saya melihat suatu video, di video sini orangnya. Di situ ada siapa? Orangnya kami duga adalah ada yang inisial kami sebutkan kemarin. Tapi tentunya siapapun di dunia ini tidak bisa tentunya menyatakan secara pasti ini adalah orangnya, karena kan harus diselidiki dulu apakah benar. Makanya itu di Polda tentunya kemarin logikanya mereka harus memanggil dulu pihak-pihak untuk dipanggil undangan klarifikasi kan, apakah betul? Statusnya sebagai? Apakah betul? Itu statusnya silakan ditanya. Diklarifikasi. Mas Yakob, jujur, betulkah Anda mengatakan bahwa terlapornya adalah RS, TT, ES? Kami sebutkan bahwa di dalam video tersebut, kami duga adalah orang-orang tersebut. Disebutkan inisialnya loh? Disebutkan, kami sebutkan. Enggak, dalam laporan kami bukan inisial, Mas. Dalam laporan kami nama penuhnya kami sebutkan. Namun kan itu kan jelas, betul. Jelas, betul. Di kronologinya ada. Jadi Mas tenang saja. Jadi tenang saja Roy Suryo. Pakai baju oranye, tenang aja. Pasti ada pandangan itu. Jadi kan sudah jelas kan? Jelas. Niatnya ngelaporin. Jelas. Di situ kan kami duga adalah orang-orang tersebut. Tapi tentunya kan kami tetap mengedepankan praduga tak bersalah dan kami harus menghormati proses penyelidikan yang ada. Siapa tahu AI. Makanya itu harus dilakukan penyelidikan, ditanya, harus diklarifikasi dulu dong. Yang kami sebutkan di situ pada tanggal sekian Anda di mana? Apakah Anda betul ada di video tersebut? Ketika itu baru bisa menghasilkan penyelidikan yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Dan paling lucunya, Pak Andre, untuk supaya orang tahu, yang dilaporkan di dalam surat panggilan undangan itu adalah peristiwa tanggal 26 Maret 2022. Saya tidak ada dalam video yang disebutkan tanggal 26 Maret 2025 itu. Berarti udah tahun lama ya? Jadi lokus dan tempusnya 26 Maret 2025. Jadi ini statusnya tidak ada. Apa nih? Karena bingung nih, katanya nggak ada nama terlapor. Jadi begini. Kata Mas Yakob. Saya tidak membela salah satu pihak ya. Sebagai penyidik katakan ini melapor. Melapor kalau nggak ada yang perlu kalau ada apapun yang diketahui harus dia masukkan. Orang yang dilaporkan belum tentu bersalah. Apalagi peristiwanya 2025. 25. Enggak, sorry. 26 Maret 2025. Apalagi misalnya setelah dicari unsur-unsur pasal yang dituduhkan, dia tidak masuk di situ. Jadi jangan takutlah. Jadi jangan takut ya, kalau dipanggil untuk verifikasi ya datang, jangan pura-pura sakit. Pasal kan? Tidak salah 5 pasal. 310, 311, 47, 32 dan 35. Nah, itu yang jahat yang dua itu. Pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Betul. Salah satu unsur dari pasal yang dituduhkan tidak terbukti, maka gugurlah dia. Nah, jadi tidak perlu takut. Don't worry. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Saking ke-happy-nya nggak tahu entah kemana, kabur ke luar negeri. Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Oh, tenang. Soal ijazah palsu. Sekarang kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu yang kami sebut masuk tuh barang. Jadi kami bersyukur sekali. Maka saya pesan kepada Pak Jokowi, jangan cabut laporan polisi itu Pak ya. Lanjutkan ya. Makasih. Lah, biasanya garang kok. Jadi Puyulayu begini. Apa sih? Yang tadinya garang, yang koar-koar ya, yang sok nantangin, ketika dilaporin inilah jadinya kayak sakit. Udah diumumin sama Bareskrim ijazah Pak Jokowi asli, tambah lagi kayak kerupuk kena air ya. Nah, silahkan ketik komentar kalian kalau komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam berkeluarga. Bye bye.